fenomena perselingkuhan yang semakin sering terlihat di masyarakat tidak hanya dipahami sebagai masalah moral atau emosi, tetapi juga sebagai pola sosial yang berulang. Bagi individu INTJ yang secara alami memiliki cara berpikir logis, kritis, dan berorientasi pada kebenaran, pengulangan pola ini memicu satu respons utama, yakni skeptisisme terhadap konsep cinta itu sendiri. Tipe kepribadian INTJ cenderung memandang dunia melalui kacamata sebab akibat, konsistensi, dan kejujuran struktural. Ketika perselingkuhan muncul berulang kali di berbagai konteks kehidupan manusia, mereka tidak melihatnya sebagai kasus terpisah, melainkan sebagai indikasi bahwa cinta manusia memiliki kelemahan mendasar. Tipe kepribadian INTJ mengamati bahwa penyebab perselingkuhan tidak lagi sesederhana soal uang atau kebutuhan materi saja. Mereka melihat bahwa waktu, perhatian, kehadiran emosional, dan rasa ingin dihargai seringkali menjadi faktor yang justru lebih dominan dalam fenomena ini. Dari sudut pandang INTJ, ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika cinta bisa goyah hanya karena kurang hadir atau kurang perhatian, maka seberapa stabil sebenarnya konsep cinta itu sendiri? Tipe kepribadian ini berpikir secara sistematis. Mereka melihat hubungan sebagai suatu struktur yang membutuhkan kejelasan aturan, komitmen, dan batas yang konsisten. Ketika mereka menyadari bahwa banyak orang berselingkuh bukan karena kekurangan besar, melainkan karena kebutuhan kecil yang tidak terpenuhi, INTJ membaca ini sebagai kegagalan sistem, bukan sekadar kesalahan individu. Bagi mereka, sesuatu yang rapuh pada hal-hal kecil sulit dipercaya untuk dijadikan fondasi hidup jangka panjang. Tipe kepribadian ini juga melihat adanya perselingkuhan yang terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan karena kebiasaan, dorongan sesaat, atau rasa penasaran. Ini menjadi masalah yang lebih serius dalam pandangan INTJ. Jika seseorang bisa mengkhianati komitmen hanya karena ingin mencoba atau mencari sensasi baru, maka bagi INTJ itu menunjukkan betapa lemahnya kendali diri dan rendahnya kedalaman nilai internal. INTJ sangat menghargai konsistensi karakter, dan fenomena ini justru memperlihatkan bahwa banyak orang tidak konsisten dengan nilai yang mereka klaim sendiri. Hal lain yang membuat INTJ semakin skeptis adalah kenyataan bahwa sebagian orang tidak menganggap tindakannya sebagai bentuk perselingkuhan. Batas antara setia dan tidak setia menjadi kabur. INTJ yang sangat mengandalkan definisi yang jelas melihat ini sebagai kekacauan moral. Jika makna kesetiaan bisa diubah-ubah sesuai kenyamanan pribadi, maka komitmen kehilangan makna objektifnya. Bagi INTJ, sesuatu yang maknanya fleksibel berlebihan tidak layak untuk dipercaya sepenuhnya. Tipe kepribadian INTJ juga berpikir dalam jangka panjang. Mereka tidak tertarik pada perasaan sesaat, mereka tertarik pada keberlanjutan. Ketika mereka melihat bahwa cinta sering dikalahkan oleh kelelahan, kebosanan, atau distraksi, mereka menyimpulkan bahwa banyak hubungan dibangun di atas emosi awal, bukan kesadaran dan tanggung jawab. Dari sudut pandang INTJ, cinta yang bergantung pada kondisi emosional adalah cinta yang tidak stabil. Skeptisisme INTJ pada cinta juga diperkuat oleh kecenderungan mereka untuk mengandalkan logika daripada harapan. Mereka tidak mudah percaya pada janji, karena janji bagi INTJ harus didukung oleh pola perilaku yang konsisten. Ketika realitas menunjukkan bahwa janji setia sering gagal diuji oleh waktu, perhatian, dan godaan kecil, INTJ memilih untuk berhati-hati daripada terluka. Namun skeptisisme ini bukan bentuk sinisme kosong. Ini adalah mekanisme perlindungan intelektual dan emosional. INTJ tidak menolak cinta, mereka hanya menolak ilusi tentang cinta. Mereka ingin cinta yang sadar, terkontrol, dewasa, dan bertanggung jawab. Mereka ingin hubungan yang tidak runtuh hanya karena perubahan situasi atau perasaan sementara. Fenomena perselingkuhan membuat INTJ menyadari satu hal penting, bahwa banyak orang mencintai tanpa benar-benar memahami apa arti komitmen itu sendiri. Dan bagi INTJ, mencintai tanpa memahami tanggung jawabnya bukanlah cinta, melainkan sekedar keterikatan emosional yang rapuh. Skeptisisme INTJ lahir
bukan karena mereka dingin, melainkan karena mereka menolak menyerahkan hidup dan masa depannya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan stabilitasnya secara rasional. Setidaknya, ada 5 prinsip spesifik dan bersifat absolut tentang cinta menurut individu INTJ tipe ini. Yang pertama, cinta tanpa konsistensi adalah kebohongan yang ditunda. Bagi INTJ, cinta tidak diukur dari kata-kata, perasaan, atau intensitas emosi saja, tetapi juga dari konsistensi perilaku dalam jangka panjang. Jika seseorang berubah saat situasi berubah, maka sejak awal cinta itu sudah cacat. INTJ menganggap ketidakkonsistenan sebagai bukti bahwa cinta tersebut tidak pernah benar-benar kuat. Yang kedua, kepercayaan bukan hadiah melainkan hasil verifikasi berulang. INTJ tidak pernah memberikan kepercayaan secara cuma-cuma, apalagi dalam cinta. Kepercayaan harus dibangun lewat pola perilaku yang stabil, dapat diprediksi, serta selaras antara ucapan dan tindakan. Sekali polanya rusak, kepercayaan tidak retak, melainkan gugur sepenuhnya. Tidak ada konsep setengah percaya bagi mereka. Yang ketiga, komitmen harus jelas batasnya dan tidak boleh ditafsirkan bebas. Bagi INTJ, cinta tanpa batas yang jelas adalah sumber kekacauan. Apa yang boleh dan tidak boleh harus dipahami bersama secara tegas. Jika makna setia bisa diubah-ubah sesuai kenyamanan pribadi, maka cinta kehilangan nilai objektifnya dan tidak lagi bisa dipercaya. Kesetiaan adalah standar minimum, bukan pencapaian. INTJ tidak menganggap setia sebagai sesuatu yang istimewa atau layak dipuji. Kesetiaan adalah syarat dasar. Jika seseorang merasa dirinya hebat hanya karena tidak berselingkuh, maka standar moralnya dianggap terlalu rendah untuk layak dipertahankan dalam hubungan jangka panjang. Yang keempat, cinta menuntut kendali diri bukan pembenaran impulsif. INTJ menilai cinta sejati justru terlihat saat seseorang mampu menahan diri, bukan saat mengikuti dorongan sesaat. Ketertarikan, rasa penasaran, atau godaan bukan alasan yang bisa dibenarkan. Ketidakmampuan mengendalikan diri dianggap sebagai kegagalan karakter, bukan kesalahan kecil. INTJ menganggap emosi memang penting, tetapi berbahaya jika dijadikan pengarah utama dalam hubungan. Jika cinta membuat seseorang membenarkan kebohongan, pengkhianatan atau inkonsistensi, maka cinta tersebut sudah kehilangan nilai rasionalnya. Bagi INTJ, cinta yang sehat harus tetap tunduk pada akal sehat. Dan yang kelima, cinta harus selaras dengan nilai hidup jangka panjang. INTJ memang tidak melihat cinta sebagai pusat hidup, tetapi sebagai bagian dari sistem hidup yang lebih besar. INTJ menilai kualitas cinta dari dampaknya terhadap stabilitas mental dan kejernihan berpikir. Jika cinta justru melahirkan kecemasan, kecurigaan, dan ketidakpastian terus-menerus, maka cinta itu dianggap gagal secara fungsional. Bagi INTJ, cinta seharusnya memperkuat hidup, bukan mengacaukannya. Bagi tipe kepribadian ini, cinta bukan wilayah perasaan liar, melainkan wilayah tanggung jawab yang menuntut kedewasaan, kejelasan, dan konsistensi. Jika prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, INTJ lebih memilih sendirian daripada hidup dalam hubungan yang secara logis mereka anggap rapuh. Sebagai penutup, skeptisisme INTJ terhadap cinta bukanlah bentuk kebencian terhadap hubungan, apalagi ketidakmampuan mereka untuk mencintai. Ini adalah hasil dari pengamatan dingin terhadap pola manusia yang berulang-ulang menyangkal komitmennya sendiri. Ini adalah hasil alami dari pikiran yang terlalu jujur untuk ditipu oleh narasi manis yang tidak tahan uji realitas. Ketika kesetiaan runtuh bukan hanya karena kekurangan besar, INTJ sampai pada satu kesimpulan sederhana bahwa banyak orang ingin menikmati rasa aman dari cinta tanpa mau memikul beban tanggung jawabnya. Bagi INTJ, cinta yang bergantung pada kondisi emosional, validasi sesaat, dan pembenaran impulsif bukanlah sesuatu yang tragis ketika gagal, justru kegagalannya sudah dapat diprediksi sejak awal. Tipe kepribadian INTJ melihat cinta sebagai keputusan sadar yang harus tahan terhadap kejenuhan, perubahan situasi, dan godaan kecil yang sering dibesar-besarkan oleh ego manusia.
Maka, ketika dunia justru memperlihatkan bahwa komitmen mudah ditawar, batas mudah dikaburkan, dan kesetiaan sering dianggap fleksibel, INTJ memilih bersikap skeptis sebagai bentuk kecerdasan, bukan kepahitan. Mereka tidak menolak cinta, mereka menolak narasi palsu tentang cinta. Mereka tidak anti hubungan, mereka hanya anti terhadap ilusi. INTJ memahami bahwa jika cinta benar-benar sakral, seperti yang sering diklaim banyak orang, maka seharusnya ia tidak kalah hanya oleh rasa bosan, kesepian sesaat, atau keinginan untuk sekadar mencoba. Dan jika cinta memang sering kalah oleh hal-hal remeh seperti itu, maka keraguan INTJ justru menjadi posisi paling rasional di tengah masyarakat yang gemar menyebut pengkhianatan sebagai kesalahan kecil dan menyebut kedewasaan sebagai sesuatu yang opsional. Jika cinta menjanjikan kesetiaan namun berulang kali melahirkan pengkhianatan, maka yang keliru bukanlah sikap skeptis, melainkan ekspektasi yang terlalu naif. Dalam dunia yang lebih suka percaya daripada memeriksa, skeptisisme INTJ mungkin terdengar dingin, namun justru disitulah bentuk paling dewasa dari penghargaan terhadap kebenaran, yakni lebih baik sendirian dalam kejernihan daripada berdua dalam ilusi yang mudah untuk runtuh. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.